Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septianingrum, nomor presensi 04 dari kelas 4H Manajemen Bisnis Syariah akan mempresentasikan sistem perhitungan biaya produk gabungan. Yang pertama adalah pengertian dari produk gabungan, yaitu adalah produk gabungan ini diproduksi secara bersama-sama melalui proses atau saran tahap proses umum, di mana setiap proses yang dihasilkan memiliki lebih dari nilai nominal dalam bentuk sesuai hasil pemrosesan tersebut. Produksi ini bersifat simultan karena proses produksi menghasilkan seluruh produk tanpa dapat dihindari. Yang B adalah biaya gabungan dan titik pemisah. Nah, biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah batas. Biaya gabungan terjadi dalam bentuk satu jumlah total biaya yang tidak dapat dibagi untuk semua produk yang dihasilkan, dan bukannya berasal dari penjumlahan biaya individu masing-masing produk. Total biaya produksi dari beragam produk melibatkan biaya gabungan maupun biaya produksi maupun biaya produk individual yang terpisah. Dalam produk bersama dikenal dengan istilah split off point, adalah saat di mana produk tersebut dapat diidentifikasikan atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Setelah split off point ini, titik pemisah tersebut dapat dijual pada titik pemisah secara langsung dan lebih menguntungkan. Biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk lebih lanjut disebut dengan biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pemisah. Yang pertama adanya akuntansi untuk produk sampingan. Nah, produk samping adalah satu atau beberapa jenis produk yang dihasilkan dari proses produk yang secara simultan, tetapi nilainya relatif kecil apabila dibandingkan dengan produk lain atau produk utamanya. Nah, kemudian terdapat berbagai metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah metode tanpa alokasi. Nah, produk sampingan setelah melewati titik pemisah dapat dijual tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut. Kemudian dikategorikan sebagai penjualan dengan metode penjualan pendapatan kotor. Dengan begitu, setelah melewati titik pemisah, hasil penjualan produk sampingan harus dikurangi dengan beban administrasi dan pemasaran serta biaya pemrosesan yang diperlukan. Dengan cara tersebut dapat dikategorikan sebagai penjualan dengan metode penjualan pendapatan bersih. Nah, perlakuan atas hasil penjualan produk sampingan berdasarkan metode tanpa alokasi biaya ini ada 4, yaitu yang pertama adalah penambahan pendapatan non operasional, penambahan pendapatan penjualan, dan pengurangan beban pokok penjualan, pengurangan biaya produksi. Selanjutnya, jenis kedua adalah metode dengan alokasi biaya. Nah, metode dengan alokasi biaya ini terdiri dari dua, yaitu metode biaya pengganti yang pertama. Yang kedua adalah metode harga pasar atau pembatalan biaya. Nah, metode biaya pengganti umumnya digunakan untuk perusahaan kecil yang hasil produknya sampingannya digunakan sebagai bahan atau bahan penolong sejenis dari pemasok. Biaya yang digunakan sebagai dasar ukuran produk sampingan adalah sebesar negara beli atau biaya penggantian berlaku di pasar. Alokasi biaya gabungan ke dalam produk samping dicatat dengan mengkredit akun produk dalam proses PDP dan menerbitkan produk sampingan besar harga pengurangan sebesar harga beli. Nah, yang kedua adalah metode harga pasar atau pembatalan biaya. Nah, metode harga pasar ini digunakan untuk pembagian biaya gabungan ke produk utama setelah titik pemisah. Metode ini dilakukan dengan metode kerja mundur, yaitu nilai estimasi penjualan dari harga setelah pemrosesan lebih lanjut dikurangi tambahan biaya pemrosesan yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah akuntansi untuk produk utama. Nah, pada produk utama ini, setiap produknya memiliki permasalahan terkait dengan pemasaran, harga jual, dan biaya produk yang berbeda. Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka pihak manajemen harus memberikan sebuah solusi kontribusi setiap jenis produk terhadap pendapatan perusahaan. Biaya gabungan harus dialokasikan secara tepat untuk jenis produknya, guna untuk menghitung jumlah besar nilai persediaan yang disajikan pada laporan keuangan dan nilai pendapatan penjualan di laporan laba rugi. Nah, metode yang pertama ini adalah
Metode harga pasar dan harga jual hipotetis. Tingginya harga jual tergantung pada biaya yang dikeluarkan pada saat produk berlangsung. Dengan demikian, jika perkiraan harga jual dan biaya pemrosesan ini dapat akurat, maka metode harga jual akan menghasilkan perkiraan persentase laba kotor yang sama untuk setiap jenis produk dari produk utama. Nah, metode harga jual ini digunakan pembagian biaya ke produk utama setelah titik pemisah. Metode ini dilakukan dengan metode kerja mundur, yaitu nilai estimasi penjualan dari harga setelah pemrosesan lebih lanjut dikurangi tambahan biaya pemrosesan yang diperlukan. Yang kedua adalah metode biaya rata per unit. Metode ini hanya dapat digunakan apabila produk utama yang dihasilkan memiliki ukuran satuan unit yang sama. Yang ketiga yaitu adalah metode biaya rata-rata tertimbang. Yang mendasari dari penggunaan metode ini adalah jumlah unit yang dihasilkan dikalikan dengan angka penimbang. Angka penimbang ini diberikan dengan tujuan agar pengalokasian biaya dapat adil dan teliti, karena jenis dan harga pasar produk yang dihasilkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nah, yang ketiga adalah metode unit kuantitatif. Pengalokasian biaya gabungan yang dilakukan terhadap setiap jenis produk dilakukan dengan membagi setiap jenis dengan total produk gabungan dan mengalihkan hasilnya dengan total biaya gabungan. Dengan metode unit kuantitatif ini, dasar dari alokasi biaya gabungan pada produk satuan unit yang sama, misalnya kilogram, meter, barel, liter, dan lain-lain. Jika produk mempunyai satuan yang berbeda, maka satuan tersebut harus dikonversi menjadi satuan yang sama. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.